Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli dari program studi pendidikan musik dengan NIM 25232057. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam yang diabadikan dalam surah Yunus juz 11, memberikan pelajaran mendalam tentang esensi ketauhidan, pertobatan, dan keteguhan hati, kesabaran dan tawakal dalam kesulitan. Nabi Yunus mengajarkan bahwa kesabaran bukan berarti tanpa batas, melainkan tetap bertahan dalam ketaatan meski dalam kondisi terjepit. Ketika berada di dalam perut ikan, kegelapan di atas kegelapan, beliau tidak berputus asa melainkan bertawakal. Beliau menyerahkan nasibnya sepenuhnya kepada Allah setelah mengakui kelemahan diri melalui doa-doa yang tulus. Ini menunjukkan bahwa tawakal yang benar adalah kombinasi antara usaha batiniah, doa, dan zikir, menyerahkan hasil total kepada Sang Pencipta. Membentuk manusia bermoral seperti Nabi. Untuk membentuk pribadi yang memiliki moral kenabian diperlukan beberapa langkah, yakni muhasabah atau introspeksi diri, menyadari kesalahan diri sendiri sebelum menyalahkan keadaan atau orang lain. Yang kedua, integrasi dalam dakwah, memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap amanah yang diberikan. Ketiga, resiliensi mental, melatih diri untuk tidak cepat menyerah atau marah saat menghadapi penolakan atau ujian berat. Tiga, baik kita akan masuk ke yang kedua, yakni karakteristik ajaran Nabi. Secara umum, ajaran Nabi Yunus dan para nabi lainnya memiliki ciri khas, yakni yang pertama tauhid yang murni, fokus pada pengesahan Allah. Yang kedua, ajakan bertobat, selalu memberikan ruang bagi manusia untuk kembali ke jalan yang benar sebelum azab datang. Yang ketiga, universalitas, pesona moral yang berlaku bagi seluruh umat, yakni keadilan dan kasih sayang. Baik, kita masuk yang ketiga, ayat Al-Quran yang terkait. Dalam surah Yunus ayat 98, Allah memuji kaum Nabi Yunus yang akhirnya beriman. Maka menganggap tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imamnya bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka atau dalam kurung kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghina dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Quran Surah Yunus ayat 98. Yang keempat, hadis yang terkait. Rasulullah SAW bersabda mengenai kehebatan doa Nabi Yunus. Doa Zunnun Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Sesungguhnya tiada seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, kaitannya dengan akidah. Kisah ini adalah manifestasi tertinggi dari akidah. Seseorang yang memiliki akidah yang kokoh akan yakin bahwa satu hanya Allah yang mampu memberikan pertolongan di situasi yang secara logika
mustahil (di dalam perut ikan di dasar laut). Yang kedua, segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah, qada dan qadar. Pengakuan Nabi Yunus akan keesaan Allah di saat tersulit adalah puncak dari kemurnian ibadah. Baik, kita masuk yang keenam, yakni kaitannya dengan ibadah dan muamalah. Ibadah, zikir dan doa Nabi Yunus menjadi bentuk ibadah lisan dan hati yang luar biasa. Ini mengajarkan bahwa ibadah bukan hanya ritual fisik, melainkan koneksi batin dengan Allah. Muamalah, hubungan Nabi Yunus dengan kaumnya yang mengajarkan etika kepemimpinan dan berkomunikasi. Beliau belajar bahwa dalam berinteraksi dengan manusia, muamalah diperlukan kesabaran ekstra dan tidak boleh meninggalkan tanggung jawab sosial hanya karena merasa kecewa. Baik, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kurang dalam yang saya jelaskan tadi, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.